Kita baca dengan suara yang keras, Efesus 1 ayat 21, 2, 3. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Sekali lagi, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema Yesus itu Tuhan dan Allah kita. Amin. Yesus itu Tuhan dan Allah kita. Saudara yang berkati Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai pengikut Kristus, sesuai dengan arti Kristen, pengikut Kristus. Kita sebagai orang yang percaya, kekuatan kita hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iman orang percaya, orang Kristen hanya kepada Kristus Yesus. Kita sebagai pengikut Kristus, kita harus tinggal di dalamnya. Di dalam kehidupan kita percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus itu tidak terbatas. Haleluya. Tidak membatasi ruang dan waktu dalam kehidupan orang-orang percaya. Di mana kita berada, di mana saja kita berada, tentunya Tuhan Yesus bersama dengan kita. Amin. Itu sebabnya kita akan memahami bagaimana karya Tuhan dalam kehidupan kita, bagaimana kekuasaan Tuhan dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan sudah menolong kita, bahkan Dia sudah melakukan hal-hal yang luar biasa. Bahkan Dia sudah menciptakan langit dan bumi serta isinya yang ada di bawah kolong langit ini, semuanya dari Tuhan Yesus. Dia yang menciptakan, karena Dia Tuhan dan Allah kita. Amin. Yesus itu Tuhan dan Allah kita. Kita akan belajar di mana ada 5 bukti bahwa Yesus itu Tuhan Allah kita. Bagaimana kita mau belajar ketuhanan Kristus Yesus yang luar biasa. Dia telah memberikan kehidupan kita sampai saat ini untuk kita berkarya di dalam Tuhan. Itu sebabnya kita harus lebih lagi mengenal siapa itu Yesus. Kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Allah kita yang kita percayai sampai saat ini. Tidak ada yang lain. Amin. Tidak ada yang lain, saudara. Itu sebabnya ada 5 bukti kita akan belajar bahwa Yesus itu Tuhan dan Allah kita. Hal yang pertama, saudara, Yesus jauh lebih tinggi dari segala pemerintah. Amin. Hal yang pertama, bukti yang pertama, Yesus adalah Tuhan dan Allah kita. Yesus jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan, baik di dunia maupun di surga. Amin. Yesus jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan yang ada di dunia dan di surga. Itu sebabnya, saudara, bukti yang pertama sesuai dengan ayat Efesus 1 ayat 21, kita boleh melihat di sana bahwa Yesus membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah kita. Dia jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan di dunia dan di surga.
intinya segala-galanya, sumber segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan Allah kita Yesus Kristus yang luar biasa, termasuk kita manusia. Kita boleh hidup di dalamnya. Kita percaya, kita agungkan kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tidak ada yang lain, saudara. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini, saudara. Dalam Kisah 4 ayat 11 yang harus kita percaya, yang memberikan keselamatan bagi kehidupan kita, saudara. Tidak ada nama lain yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, saudara. Dia sang penyelamat satu-satunya yang harus kita hidupi firman-Nya, yaitu firman Kristus yang ada dalam kehidupan orang percaya. Karena kita percaya Dia, Yesus, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan di dunia maupun di surga. Saudara, kalau berbicara dia duduk di sebelah kanan, karena berbicara duduk di sebelah kanan itu dia dimuliakan. Yesus dimuliakan karena dia raja di atas segala raja. Makanya orang salah memahami, oh berarti kalau ada duduk di sebelah kanan berarti ada yang lain, ada Bapa yang lain. Padahal dia sendiri, karena dia Bapa itu. Dia Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah Maha Kuasa. Wahyu 1 ayat 8, akulah Alfa dan Omega. Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Allah yang Maha Kuasa. Saudara, itu sebabnya kita patut bersyukur bahwa kita mempunyai Tuhan Yesus. Kita mempunyai Allah seperti Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Jangan kita sembah yang lain. Karena pengajaran-pengajaran di akhir zaman ini, pengajaran-pengajaran palsu yang datang silih berganti. Bahkan mereka masuk ke gereja-gereja untuk membawa pengajaran mereka, saudara. Ya, saudara tahu yang beberapa bulan lalu, tahun lalu, saudara, bulan-bulan sekitar November, kalau nggak salah, mereka sudah jalan-jalan ke gereja, ke gembala-gembala, supaya mengakui ini pengajaran ini. Ya, saya bilang pengagum nama Yahweh. Mereka merasa orang-orang, terutama gembala-gembala, tidak sesuai dengan Injil Kristus, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita patut bersyukur, kita percaya, karena kita tahu Dia Allah Maha Kuasa. Dia awal Dia yang awal dan yang akhir, dari kekal sampai kekal. Dia sumber segala sesuatu. 1 Korintus 8 ayat 6. Dia itu Bapa, Yesus Tuhan Allah kita, satu-satunya yang kita percaya, sang penyelamat satu-satunya dalam kehidupan orang percaya. Sampai saat ini kita boleh ada. Itu semua karena pertolongan Tuhan Yesus. Amin. Yesus jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan di dunia dan di surga. Yang kedua, saudara yang diberkati Tuhan, dan penguasa dan kekuasaan baik di dunia dan di surga. Hal yang kedua, Yesus yang menyatakan Yesus itu Tuhan dan Allah kita. Bukti yang kedua, Yesus jauh lebih tinggi dari segala penguasa di dunia dan di surga. Haleluya. Penguasa di dunia ya, pemerintah kita. Haleluya. Kita patut menghargai. Terlebih kita menjunjung tinggi
kepada Tuhan Yesus Kristus. Kata masyarakat Bitung atau masyarakat Indonesia, pemerintah kita adalah wakil Allah. Tetapi yang jauh lebih tinggi yang kita harus sembah, yang kita harus hargai, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Penguasa. Berarti ada di ketua, kita harus hargai ketua, yaitu Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Haleluya. Lalu pemerintah yang ada di dunia ini terbatas, ia bisa membuat juga hal-hal yang tidak sesuai. Tetapi kalau pemerintah kita Sang Penguasa yaitu Yesus Kristus, tidak ada yang ditandingi, saudara. Tidak ada siapapun mau tandingi, karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia yang berkuasa di dunia dan di surga. Itu sebabnya kita harus patut dan bersyukur bahwa Tuhan Yesus hadir bagi kita. Kita sebagai pengikut Kristus. Kalau kita pengikut yang lain, berarti kita bukan orang Kristen. Karena Kristen artinya dalam bahasa Inggris Christ, diambil dari bahasa Inggris Kristus. Christ, N artinya di dalam, artinya Kristus tinggal di dalam kita sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut Kristus. Amin. Haleluya. Sebagai pengikut Kristus kita harus tinggal di dalamnya. Kita sebagai orang percaya, dan Kristus tinggal di dalam kita semua. Amin. Itu sebabnya kita patut bersyukur mempunyai Allah seperti Tuhan Yesus. Dia Sang Penguasa tunggal, baik di dunia dan di surga. Tidak ada yang lain, saudara. Kita percaya bahwa Yesus Allah adalah Tuhan dan Allah kita. Yang ketiga, saudara, ini berkati Tuhan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Dan yang ketiga, Yesus jauh lebih tinggi dari segala kekuasaan di dunia dan di surga. Jadi Tuhan Yesus pemegang kendali dalam kehidupan kita orang percaya, bahkan pemegang kendali bagi seluruh dunia, baik di dunia dan di surga. Dia yang harus kita agungkan, saudara. Kalau pengajaran yang lain, mereka bukan agungkan Yesus, tapi mau agungkan yang lain, saudara. Itu sebabnya sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang teladan yang Tuhan Yesus berikan, itu yang kita harus lakukan. Amin. Sebabnya mari, karena Dia pemegang kendali, pemegang kekuasaan di dunia dan di surga. Tidak ada yang lain, saudara. Karena kita saja berdoa, kita sebut Bapa, itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita harus lakukan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Seperti Filipus bertanya kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Filipus bilang, Tuhan Yesus bilang, Filipus, sudah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku. Masakan engkau tidak mengenal aku? Bukankah aku dalam Bapa dalam aku? Kalau kita menyimak, itu sudah jelas bahwa Yesus adalah Bapa itu. Dia sendiri, saudara. Dia sendiri yang dinyatakan di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya kita harus percaya. Seperti kita manusia, kita mempunyai Tritunggal atau Trinitas, tubuh, jiwa, dan roh dalam satu wujud manusia. Seperti itulah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang kita harus percaya. Haleluya. Tubuh ini mempunyai tangan, kaki, mata, dan sebagainya, rambut sampai
ke ujung kaki, saudara. Itu tubuh. Jiwa itu berbicara tentang kemauan dalam kehidupan ini. Kita datang beribadah di tempat ini karena kehendak kemauan kita. Amin. Haleluya. Karena Tuhan Yesus yang berkarya di dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapa adalah kehendak, kehendak ada di dalam diri Bapa kita, Yesus Kristus. Haleluya. Kita percaya bahwa Bapa adalah kehendak Kristus. Haleluya. Anak Allah itu adalah firman Kristus. Roh Allah itu adalah kuasa Kristus Yesus. Nah, itu yang harus kita pahami. Karena kita tahu Allah yang Maha Kuasa. Kuasanya tidak terbatas. Haleluya. Itu sebabnya yang keempat, saudara yang diberkati Tuhan, yang keempat adalah Yesus jauh lebih tinggi dari segala kerajaan di dunia dan di surga. Karena Yesus adalah Raja di atas segala raja. Kalau kita baca di dalam Yesaya 9 ayat 5, saudara ketahui di sana, saudara, Dia sebagai Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, penasihat ajaib. Raja damai itu raja di atas segala raja, penasihat ajaib. Dinyatakan dalam firman-Nya, menasihati kita, saudara, mengajar kita, bahkan menegur kita. Yesus bilang, barang siapa yang ditegur dan kuajar, ia kukasihi. Saudara, itu sebabnya firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia mengasihi kita, saudara, supaya kita sebagai pengikut Kristus harus mengikuti kebenaran firman yang diajarkan bagi kehidupan orang percaya. Amin. Begitu luar biasa. Yesus jauh lebih tinggi dari segala kerajaan dunia dan surga. Karena Dia raja di atas segala raja. Tidak ada raja lain, saudara. Kalau di Papua sana, kalau kita ketemu dengan orang-orang Papua, waktu penginjilan di Papua, di daerah pedalaman, mereka bilang mereka ada raja yang mereka sembah, tetapi kami selalu berikan pemahaman pada mereka. Raja di atas segala raja itu cuma Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Saudara, yang harus kita sembah, kita tantang, saudara. Karena ini kebenaran yang harus disampaikan. Kita harus proklamirkan nama Tuhan Yesus di atas segala nama. Haleluya. Kita patut bersyukur bahwa Tuhan Yesus ada bagi kita. Dia campur tangan apa yang menjadi problema dalam kehidupan kita. Jadi kita harus berlandaskan di dalam Alkitab, kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yang kelima, saudara yang diberkati Tuhan, Yesus lebih tinggi dari segala nama yang ada di dunia dan di surga. Karena Yesus nama di atas segala nama yang Tuhan sudah berikan lewat kuasa Roh Kudus. Haleluya. Dan Dia diberi nama Yesus, Allah Immanuel, yang menyertai kita, saudara, sampai kepada akhir zaman. Kita punya Tuhan Yesus yang ada dalam kehidupan setiap orang percaya, yaitu harus kita terangkan. Kita belajar semua yang dari Tuhan Yesus Kristus. Dia memberikan contoh, saudara, dalam Roma 15 ayat 6 berkata, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus.
Di Roma 15 ayat 6. Kita sehati, satu suara, yaitu suara kebenaran hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Haleluya. Kita harus sehati, satu suara untuk memproklamirkan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Memuliakan Allah, memuliakan Allah itu Yesus Kristus dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jelas saudara, Tuhan dan Allah dan Bapa kita Yesus Kristus. Jelas sekali saudara. Kalau orang yang memahami ayat ini, terlalu jauh lagi untuk pemikiran saudara. Jadi ada landasan Alkitab yang kita harus bukakan bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, saudara. Bahkan orang-orangnya katanya menjunjung tinggi firman Tuhan, Alkitab, firman Kristus, bahkan sampai gereja pakai nama Kristus, tapi di dalam saudara pengajaran lain yang mereka sampaikan. Saudara, haleluya, bukan Injil Kristus. Galatia 1:8 berkata, sekalipun malaikat terang yang memberitakan Injil lain, saudara, tidak sesuai dengan firman Kristus, terkutuklah dia. Galatia 1:8. Itu sebabnya kita harus mengagungkan kebesaran nama Tuhan, karena kita agungkan, kita memuji Dia, memuliakan Dia, kita sehati, sejiwa, sepikir, saudara. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Itu di dalam 2 Korintus 1 ayat 3. Tadi sehingga dengan, kalau tadi Roma 15 ayat 6, sehingga dengan satu hati dan satu suara kami memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Lengkap saudara, Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan kita harus kita agungkan, karena apa yang menjadi pergumulan kita pasti belas kasihan Tuhan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Amin. Haleluya. Kita baca dalam 2 Korintus 11 ayat 31. Allah yaitu Bapa, ini Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya. Tahu bahwa aku tidak berdosa. Jadi inti kita jangan menolak Yesus Kristus. Tidak melakukan segala dusta. Kita harus terus terang bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, yaitu Bapa kita, saudara. Kita harus agungkan selama-lamanya. Jangan kita berdusta, saudara. Dalam kata-kata kita ucapkan lain, kita mengakui Kristus Yesus, tapi dalam hati dia menyembah yang lain. Saudara, itu sebabnya kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita. Kita lebih kuat lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam Efesus 1 ayat 3, kita belajar kebenaran firman Tuhan
Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita. Nah, ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita. Siapa? Yesus Kristus. Ini jelas. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Haleluya. Kita menerima berkat rohani yang begitu luar biasa untuk kita diakui sampai dalam surga. Saudara, hadirat Tuhan adalah kehidupan orang percaya. Karena kita tahu berkat rohani di dalam surga, tentunya di dalam dunia kita mendapat berkat rohani lewat firman Tuhan yang kita selalu datang kepada Tuhan berbakti. Amin. Bukan cuma di surga, karena tadi saya sudah bilang dia berkuasa. Haleluya, dia memberikan berkat, ya, karena sumber segala berkat, baik jasmani maupun rohani. Saudara, tentunya baik di dunia dan di surga. Amin. Jadi saudara yang berkatnya Tuhan, kita mendapat berkat yang spesial kalau kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Allah kita. Saudara, itu sebabnya dalam segala sesuatu kita harus datang kepada Tuhan, meminta kepada Allah Tuhan kita. Nah, dalam Efesus 1 ayat 17, saudara, Efesus 1 ayat 17 berkata, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, yaitu Bapa yang mulia itu, Yesus Kristus, toh Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepada roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ini jelas, kita mengenal Dia dengan benar, karena Yesus itu Tuhan dan Allah kita, bahkan Bapa kita, firman Kristus. Haleluya, haleluya. Luar biasa dalam kehidupan kita. Kita harus akui di dalam kehidupan kita. Kita mengenal. Sekarang kita sudah mengenal bahwa kita, selama ini kita ya berdoa, memanggil nama Bapa, Anak, biasanya di doa berkat Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Atau di doa peneguhan, kita cuma Bapa dan Roh Kudus, ini Yesus Kristus. Haleluya, semuanya Kristus Yesus. Ayat terakhir, saudara, Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Kita akan baca bersama-sama, karena ini ayat terakhir. Saudara yang berkati Tuhan, Filipi 2 ayat 10 sampai 11. 2, 3. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Amin. Haleluya. Inilah ketuhanan Yesus Kristus yang harus kita ketahui, bahwa kita telah mengenal Dia, bahkan Dia sang pencipta melalui firman sebelum dunia ada, Tuhan Yesus sudah ada. Amin. Makanya Kejadian 1 ayat 2, Roh Allah melayani waktu dunia ini berbentuk masih kosong. Haleluya. Itu sebabnya
saudara, kita percaya bahwa Yesus Kristus yang kita agungkan, Sang Penguasa Tunggal, baik di bumi dan di surga, yang kita sembah. Yesus itu adalah Tuhan dan Allah kita, bahkan Bapa kita, yang satu-satunya Dia turun dari surga membawa kehidupan kita agar kita diselamatkan. Sampai saat ini kita boleh selamat itu karena Tuhan. Kita boleh selamat itu karena Tuhan Yesus. Amin. Dia rela berkorban bagi kita sehingga kita boleh ada. Kita sudah menerima keselamatan itu sampai hari ini. Buktinya kita boleh datang kepada Tuhan. Kita boleh balas kasih dan kemurahan Tuhan. Maka pengorbanan saudara, kita harus ingat itu saudara. Kasihnya bagi kita. Karena dia rindu saudara. Kita semua orang percaya diselamatkan dari hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dari hal-hal pengajaran yang tidak memuliakan Tuhan, yang tidak mengagungkan kebesaran Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Jadi kita harus mengaku dengan mulut kita, dengan saudara, seluruh kehidupan kita, bahwa Yesus adalah Tuhan, Allah kita, Bapa kita yang luar biasa, yang membawa hidup kita kepada karya-karya yang luar biasa, menjadi orang-orang yang tidak mengenal lelah untuk berkarya di dalam Kristus Yesus. Amin. Itu sebabnya mari saudara, dengan firman Tuhan yang datang hari ini, kita boleh akui sesuai dengan Efesus 1 ayat 1, buktinya Tuhan sudah nyatakan bagi kita, Yesus itu Tuhan dan Allah kita. Yesus jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan di dunia dan di surga, dan Yesus jauh lebih tinggi dari segala penguasa di dunia dan di surga. Yesus lebih tinggi dari segala kekuasaan di dunia dan di surga, dan Yesus lebih tinggi dari segala kerjaan di dunia dan di surga. Yesus jauh lebih tinggi dari segala nama yang ada di dunia dan di surga. Ialah firman Tuhan membawa kita sebagai orang Kristen sejati, sebagai pengikut Kristus, kita harus tetap memproklamirkan nama Tuhan Yesus Kristus.